Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas ulang analisa saham PTPA ya yang sudah saya buat sekitar awal Januari. Ya, jadi ini sudah merilis laporan tutup tahun 2023 tanggal 4 Maret 2023 ya ternyata. Jadi saya kelewat untuk ngerekap. Ya, saya pikir belum ada laporan. Setelah saya cek ternyata sudah laporan tanggal 4 Maret. Oke, hari ini tanggal 24 Maret 24 April ya teman-teman 2023, hari terakhir bursa ini naik 2,2% jadi 4.040. Oke, kita cek dulu kinerja harga sahamnya selama ini ya. Kalau kita lihat di sini hampir semuanya positif teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memegang saham PTBA ini mestinya sebagian besar sedang floating profit ya. Mungkin ada beberapa yang floating minus ketika beli di harga tertingginya di sini ya teman-teman ya. Namun hanya sedikit sekali ya. Year to date sendiri sudah naik 10,49% dan harga tertinggi setahun terakhir 4630, terendahnya ada 3240. Jadi ini harganya ada di tengah-tengah lebih condong ke atas sedikit. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham PTBA ini dari 4 analisa ya. Yang pertama analisa fundamental ya, gambaran dan kinerja perusahaan secara umum, kemudian nanti dari seasonality, biasanya bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, bagaimana perpindahan saham selama setahun terakhir dari Maret ke Maret dan di bulan April ini berjalan. Kemudian dari sisi terakhir, sisi teknikalnya ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita mulai aja langsung. Pertama kita kenalan dulu ya. Mungkin sudah banyak yang kenal PTBA, mungkin ada yang tahu PTBA, namun taunya cuma batu bara. Padahal ini juga ada banyak sekali ya. Ada survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan juga. Ada pemeliharaan fasilitas pelabuhan batu bara juga, ya untuk internal dan eksternal. Ada pembangkit listrik tenaga uap juga, ya ini untuk internal dan eksternal juga. Kemudian ada jasa konsultasi juga terkait industri pertambangan batu bara serta turunannya dan pengembangan perkebunan juga. Ya, jadi bisnisnya lumayan banyak, cuman orang tahunya kan batu bara ya. Ini listing di bursa sudah tahun 2022 dengan IPO price-nya 575, pernah stock split satu kali 1:5, jadi ya harga IPO-nya jadi 115. Ya, kalau 115 dengan harga saat ini 4.040, maka sudah naik berapa kali tuh? Ya, sudah naik 35 kali dari harga IPO-nya. Nah, ini tadi teman-teman ya segmennya bisnis Bukit Asan tadi sudah disebutkan juga ada pertambangan, jual beli saham batu bara, kemudian logistik juga, ada investasi juga, ada gas, ada listrik juga ya, ada power ya, ada others juga. Ini saya nggak akan bahas secara detail. Nah, ini ada corporate action terdekat teman-teman ya. Jadi nanti Rabu 24 Mei 2023 itu akan ada RUPS yang tentu saja akan membahas salah satunya adalah dividen teman-teman ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi tanggal 24 Mei ini akan menentukan ya teman-teman ya. Nah, karena ini saham sektor batubara saya update sedikit mengenai harga batubara ya. Harga batubara ini sudah kembali ke normal ya sebelum ini perang Rusia. Jadi ini bonusnya di sini, bonus perang ya. Ini sudah kembali ke harga sebelum perang ya. Namun ini masih masih tinggi teman-teman. Jadi masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya tahun 2021, 2020, 2019 ini masih jauh lebih tinggi ya karena waktu itu hanya 100 sampai 50 sampai 100 harganya ini masih 190. Jadi masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi performance-nya mungkin nggak akan sebaik 2022, namun mungkin akan sebaik 2021 kira-kira seperti itu nanti di 2023 ya kalau harga baru barunya tetap di sini terus teman-teman ya. Oke, ini adalah kinerja perusahaan secara umum teman-teman ya. Untuk jangka panjangnya ini jelas sudah pasti naik ya. Batubara pasti naik, laba kotornya naik, laba usahanya naik, laba bersihnya naik. Tadi saya sudah infokan bahwa sejelek-jeleknya nanti di tahun 2023 itu kemungkinan akan menyamai 2021 di mana 2021 ini masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya ya karena harga batubara masih levelnya di atas tahun-tahun 2020 ke belakang ya. Namun itu kan harus diupdate terus ya, tidak bisa kita hanya memacu pada data saat ini, itu harus kita update terus secara berkala ya. Kalau misalnya ada perkembangan turun lagi ya kemungkinan performance-nya akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya.
Namun yang bagus dari PTBA ini adalah meskipun harga batubara 50, 100, itu dia belum pernah membukukan rugi. Ya, jadi oke perusahaannya teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur pendapatannya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini memang cenderung stabil ya, 56 ke 57. Kemudian kalau kita cek di sini beban usahanya turun cukup lumayan ya teman-teman ya. Kemudian ada penghasilan lain-lainnya naik juga. Ya, untuk laba bersihnya ini cenderung stabil selalu double digit ya. Karena memang PTBA ini tingkat ekspornya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Hanya kalau saya baca data terakhir kalau nggak salah hanya 33%. Lainnya itu memang menggunakan harga acuan batubara di Indonesia ya. Jadi apa fluktuatif harga di luar itu memang tidak terlalu tinggi. Cuman ini memang terakhir sudah mulai genjot ekspor teman-teman ya. Oke, ini dari struktur pendapatannya teman-teman ya, lebih cenderung stabil. Kemudian kalau kita cek dari kinerja jangka pendeknya, ini pendapatannya naiknya luar biasa ya, naiknya 45,8%, laba kotornya 33,2%, laba usahanya naik 52,1%, dan laba bersihnya naik 59%. Secara overall ini meningkat ya, laba bersihnya tuh 12,7 triliun teman-teman. Oke, untuk valuasinya, price to book value pada saat video ini dibuat adalah 1,62 dengan PE ratio-nya 3,7. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya dengan kinerja tertinggi di tahun 2022, ternyata valuasinya masih cenderung lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Karena memang ini cyclical teman-teman ya. Untuk pair-nya juga sama ya, cenderung di bawah rata-rata valuasinya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan performa tertinggi tahun 2022. Untuk ROE-nya sendiri 43,78% ya, kita bayarnya di PBV 1,62% sehingga earning yield-nya kita adalah 27%. Jadi ini sangat murah teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat ya, ini temporary teman-teman ya. Valuasi itu mengikuti harga saham dan eh, apa kinerjanya, book value-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik ya, di mana ini adalah satu apa ya, menurut saya katalis positif yang bisa mengangkat harga sahamnya. Ya, ini termasuk perusahaan yang rutin bagi dividen, jadi dipastikan 2023 pasti akan membagikan dividen. Cuman besarannya kita belum tahu. Ya, terakhir yieldnya 17,04%, jadi cukup lumayan tinggi. Kalau kita lihat di sini EPS-nya adalah 1091, teman-teman ya, 1091. Tadi 1091 itu berapa? 12,7 triliun ya di sini ya, 12,7 triliun. Nah, ada 3 skenario teman-teman ya. Ada 3 skenario karena di video yang sebelumnya di bulan Januari saya infonya kan 100% ya. Cuma di sini ada 3 skenario karena ada data yang update ya. Eh, ini adalah historical dividend payout ratio dari PTBA ya. 2015 30 30, jadi 100-nya itu hanya di tahun 2019 dan 2021 teman-teman, di mana labanya memang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang kemungkinan besarnya akan membagi 100% lagi ya kalau kita lihat dari historical ya, kalau labanya tinggi, PS-nya tinggi, dia akan membaginya 100%. Kalau membagi 100% maka dengan harga saat ini yield-nya dia akan 27% ya, akan 27%. Namun ada potensi yang lain teman-teman ya. Kalau misalnya baginya 30% ya, 30% juga 2020 pernah nih karena Covid ya. Berarti 8,1%, dan kalau misalnya baginya 75%, itu dia akan yield-nya adalah 20,2%. Nah, kenapa kok saya nggak yakin ini akan membagikan 100%? Karena kalau kita lihat ya, cash equivalent per share-nya itu hanya 610 per lembar saham. Ya, nilai cash-nya di laporan keuangan tutup tahun itu hanya 7 triliun, teman-teman ya. 7 triliun, di mana tadi labanya 12 triliun, ya. Hanya ada 610 per lembar saham, ya. Sehingga untuk membagikan 1091 nggak mungkin bisa kalau cash-nya nggak ada. Namun ini kan laporan tutup tahun 2022, ya. Kita nggak ngerti update Maret ya. Nah, ini ada berita ya, ada pemberitaan saya membaca di satu artikel ya bahwa Direktur Keuangan dan Manajemen Risikonya itu mengungkapkan bahwa dividen di sini dia mempersiapkan cash di tahun 2022 akhir itu 16 triliun atau tepatnya 15,9 triliun. Nah, jadi saya bingung ini yang benar yang mana ya. Meskinya sih ini nggak mungkin salah sebut ya.
Ini dia menyebut di akhir tahun 2022, padahal di laporan keuangannya cuma 7 triliun. Namun dia bilang mencapai 16 triliun. Kalau nggak salah sini sebenarnya cash flow operation-nya teman-teman ya. Cuman nggak ngerti. Nah, saya nggak ngerti ini yang benar yang mana. Kalau memang misalnya cash-nya hanya ada 7 triliun, maka ya kemungkinan dia akan membagi dividennya nggak sampai 100%. Namun kalau yang dikatakan Direktur Keuangan ini benar, ada 16 triliun, artinya per lembar sahamnya 16 triliun dibagi dengan 12 miliar lembar sahamnya itu ada 1.300 kira-kira IPS apa cash equivalent per share-nya, sehingga masih sisa kalau misalnya dibagikan 100% ya 1.091. 1.300 dikurangi 1.091 masih ada sisa teman-teman ya. Nah ini daripada bingung ya, lebih baik kita nunggu aja nanti saat RUPS teman-teman ya. Ini hanya sekedar informasi yang mengubah, dulu saya yakin akan membagi 100%. Namun sekarang ada potensinya untuk tidak membagikan 100%. Oke, untuk seasonality sendiri, kalau kita lihat di sini cukup bagus ya sampai bulan Juli. Ya, jadi ini masih ada peluang untuk naik sampai bulan Juli dan peluangnya meningkat teman-teman ya, 50, 60, 70 di bulan Juli ya. Ya saja ya, biasanya kan baginya bulan Juni teman-teman ya, di sini bulan Juni biasanya. Ya, di bulan Juni pembagi ini malah sudah turun, terus Julinya malah naik ya. Oke, untuk analisa bandarmologinya, ini pengendalinya 0,5%, pemegang saham lainnya ini 3,89% atau ini masyarakat teman-teman ya. Ini ada BNI Inalum, ada Saham Treasury, ada Republik Indonesia. Ya, kita akan bahas nanti yang ini teman-teman, yang floating di bursa atau yang terdaftar Skriplos di KSE ya, 3,89 miliar. Ini direktur dan komisarisnya, direktur memiliki sahamnya di sini 300.000 lembar saham dan 100.000 lembar saham. Jumlah pemegang sahamnya secara keseluruhan ini menurun, jadi ini sebenarnya cukup menarik ya karena banyak yang sudah exit di PTBA ini ya. Nanti kita lihat ya seberapa besar persentase turunnya ya. Ini kan secara jumlah orangnya menurun ya dari 76 ke 68,9. Ya, cukup menarik ya karena banyak yang exit. Kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya juga 25%. Jadi ya eh boleh dibilang ya kita bisa mempertimbangkan lah ya, memasukkan sebagai salah satu komponen untuk mengambil keputusan, namun bukan yang utama. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana saham ini berpindah tangan dari bulan Maret 2022 ke bulan Maret 2023. Ya, secara kepemilikan di 3,8 miliar ya di sini teman-teman ya, 3,8 miliar, hanya yang lainnya ini nggak ada kepentingan untuk harga sahamnya ya. Persero ini, kemudian negara tidak ada kepentingan untuk harga sahamnya. Yang ada kepentingan adalah ini, ya 3,8. Nah, kalau kita lihat ya pembagiannya ternyata di sini 63% dikuasai masih investor lokal ya. 36%-nya itu investor asing dan investor asing selama setahun terakhir itu nambah 1,7%. Ya, tadi kita lihat juga di sini ya, sedang menambah ya. Kalau kita lihat perpindahannya teman-teman ya, ada yang buang cukup besar di sini adalah lembaga keuangan asing. Ya, lembaga keuangan asing ini dari kepemilikan 8,59 turun jadi 3,35%. Jadi ini buang barang dan ini buangnya berkelanjutan ya, masih setiap bulan dia memberikan supply-nya ke bursa. Namun nanti kita lihat harganya akan turun atau naik ya. Ini selama setahun terakhir siapa yang ini ada yang kedua terbesar ya. Jadi ini buang besar kedua terbesar adalah reksadana lokal. Jadi reksadana lokal ini juga ada yang lagi sedang buang ya, buang namun ini ada kenaikan di bulan Maret terakhir teman-teman. Jadi bulan dari Februari ke Maret dia menambah lagi kepemilikannya ya. Kelihatan ya. Di sini jumlahnya bertambah, jadi buangnya sudah cukup, kemudian dia mulai beli lagi. Ya, meskipun secara overall masih buang. Ya, ini yang masih rutin buang adalah investor retail lokal ya. Jadi ini harapannya terus buang aja teman-teman ya, supaya apa? Supaya sahamnya semakin ringan untuk diangkat. Oke, siapa yang membeli? Kalau ada yang buang pasti ada yang beli. Yang beli paling besar ini adalah foreign others ya teman-teman ya. Jadi dia dari 5,39% jadi 8,42%. Kemudian yang terbesar kedua adalah reksadana asing ya. Dari 8,84% dia menambah kepemilikannya sampai 11,85% ya. Dan ini penambahannya adalah secara
continuous ya, secara berkelanjutan setiap bulan ya. Jadi bukan menambah satu kali itu ya. Ini setiap bulan dia beli terus ya, cicil beli terus ya. Ini juga dana pensiun, namun ini terakhir terlihat sudah mulai buang barang ya. Namun secara overall dia naik, sudah mulai taking profit mungkin ya, harganya kan sudah mulai naik. Ya, jadi yang membeli itu kemudian ini ada sekuritas ya, sekuritas lokal, kemudian ada insurance lokal yang juga masih membeli. Jadi secara overall ini masih sedang dalam eh sebenarnya ini berpindah tangan dari uang besar ke uang besar, cuman ini karena lokal idenya juga ikut buang, jadi terlihat akumulasi teman-teman ya. Harapannya ini akan terus buang ya, yang memiliki sampai TPA taking profit aja ya, di harga 4.040. Oke, untuk bulan Aprilnya sendiri dari tanggal 1 April sampai 18 April ini terlihat sedang ada big accumulation ya. Small accumulation untuk top buahnya, namun secara garis besar ini sedang ada big accumulation, jadi sedang diakumulasi. Dan menariknya di bulan April ini ketika diakumulasi harganya nggak bergerak kemana-mana di sini terus teman-teman ya. Jadi supply dan demand-nya ini seimbang teman-teman ya. Namun lebih condong eh, yang membeli lebih besar yang membeli ya teman-teman ya. Namun harganya nggak bergerak kemana-mana. Jadi ini cukup menarik. Nah, ini adalah analisa teknikal yang saya bahas di video sebelumnya tanggal 8 Januari kalau nggak salah atau 9 Januari ya, sekitar itu. Di sini teman-teman ya, waktu itu saya memprediksi harga sahamnya dia akan membentuk pola uptrend ya, pola uptrend di sini kecil. Dan hari ini waktu itu video dibuat ya, ini kebetulan sekali ya membentuknya pola uptrend juga meskipun nggak begitu cocok, nggak 100% persis ya teman-teman ya. Dia sempat sideways dulu di sini, kemudian dia baru membentuk uptrend di sini dan harganya tembus di 4.000 juga ya di sini waktu itu. Saya menggarisnya di sini sekitaran di 4.000. Ya, jadi ini sudah terjadi ya. Nanti kita tinggal lihat ya teman-teman ya, tinggal lihat bagaimana tanggal 24 Mei ini hasil RUPS-nya. Jadi untuk kelanjutannya kira-kira ini dia akan tetap akan sideways dulu di sini teman-teman ya. Mungkin akan sideways dulu ya. Nah, mungkin dia akan turun dulu ke sini ya. Harapannya nanti Mei. Nah, sebelum RUPS biasanya dia akan naik dulu. Ya, saya nggak ngerti apakah naiknya ke 4.350 atau bahkan sampai ke 4.500. Namun nanti setelahnya dia akan turun ya. Nah, ini kalau mengulang tradisi mestinya dia naik lagi ke 4, lebih naik lagi di sini ya 4.500. Nah, nanti kita akan lihat saja seperti apa pembagian dividennya ya karena itu juga masih tanda tanya tadi ya belum tentu 100%. Namun kalau 100% mungkin mestinya dia akan tembus all time high lagi teman-teman ya mestinya. Apalagi di kuartal 1 harga batu bara masih jauh lebih tinggi, masih di performa 2021 ya. Oke, ini kira-kira analisanya teman-teman ya untuk teknikal ke depannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke risam terakhir tadi fundamental secara jangka panjang naik cyclical ya. Jangka pendek juga naik cyclical karena ini perusahaan batu bara, valuasi masih terbilang sangat murah pada saat ini, rutin bagi dividen, forecast-nya ini masih ranging teman-teman, masih ada range-nya 8,1 sampai 27% ya. Untuk seasonality tadi potensi naik di April, Mei, Juni, Juli teman-teman ya. Jadi ada potensi naik dalam waktu bulan April ini dan 3 bulan ke depan. Untuk bandarmologi juga terlihat mendukung ya, sedang ada akumulasi dan akumulasi juga di April ini. Teknikal ini tadi ada short uptrend dari ranging area. Kalau kita lihat, sorry, ini sebenarnya kan dia tuh ranging ya dalam jangka panjang ya. Bergeraknya kan dari 3275 naik ke 4500 ke sini terus teman-teman ya. Nah, cuman dalam ranging ini dia sudah mulai membentuk pola uptrend ya. Harapannya ini akan breakout. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Walaupun betul itu ya hanya kebetulan saja teman-teman ya. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BTPA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham BTPA. Mungkin sampai di sini dulu analisa video ini teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.